Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang keseimbangan alam dan pelestarian sumber daya alam. Kelas 4 Sekolah Dasar, tema 4 subtema 1, mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Sumber daya alam ada yang dapat diperbaharui dan ada yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya dapat disediakan lagi, misalnya tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat disediakan lagi, misalnya minyak bumi dan hasil tambang. Secara garis besar, sumber daya alam meliputi tumbuhan, hewan, dan bahan alam tak hidup. Salah satu sumber alam yang bisa diperbaharui adalah tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat dimanfaatkan adalah akar, batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Bagian tumbuhan banyak dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Setelah mengalami pengolahan, bagian tumbuhan dapat dibuat menjadi berbagai macam benda, antara lain yang pertama, bahan pangan. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pangan, misalnya padi menjadi beras, biji gandum menjadi terigu, dan terigu menjadi roti. Yang kedua, bahan sandang. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang adalah kapas. Bunga kapas dibuat menjadi serat kapas. Kemudian serat kapas dirajut menjadi kain katun. Yang ketiga, peralatan rumah tangga. Kayu merupakan bagian tumbuhan yang paling banyak dipakai untuk membuat peralatan rumah tangga. Kayu dipotong dan dihaluskan menjadi balok dan papan. Yang keempat, balok dan papan dapat digunakan untuk membuat berbagai barang seperti meja dan kursi. Yang kelima, produk kesehatan dan perawatan tubuh. Tumbuhan juga banyak dimanfaatkan dalam kesehatan dan perawatan tubuh. Misalnya digunakan sebagai bahan baku pada obat-obatan seperti jahe, kunyit, kumis kucing, dan mengkudu. Yang kedua, sampo, misalnya lidah buaya, urang-aring, kelapa, dan kemiri. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang pertama, erosi. Yang kedua, abrasi. Yang ketiga, banjir. Yang keempat, tanah longsor. Cara mencegah kerusakan lingkungan. Yang pertama, erosi. Erosi dapat terjadi pada setiap permukaan tanah, terutama tanah yang gondol atau tidak terlindung oleh tumbuhan-tumbuhan. Cara yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya erosi diantaranya: yang pertama, menanami kembali tanah yang gundul dan tandus dengan penghijauan dan reboisasi. Yang kedua, membuat sistem terasering atau sengkaden atau tanah bertingkat-tingkat pada tanah yang miring. Yang ketiga, membuat waduk atau bendungan penampung air. Yang keempat, tidak menebangi pohon atau hutan secara liar. Yang kedua, abrasi. Abrasi disebabkan pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Arah gelombang air laut ditentukan oleh arah angin yang bergerak di permukaan laut, dan besarnya gelombang air laut bergantung pada kecepatan angin. Upaya yang dapat dilakukan manusia untuk mencegah terjadinya abrasi diantaranya: yang pertama, membuat tanggul. Yang kedua, membuat pemecah gelombang. Yang ketiga, menanam pohon bakau. Yang ketiga, banjir. Banjir dapat disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, terhambatnya saluran air, dan hilangnya resapan air. Cara untuk mencegah banjir dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempat sampah dan mencegah penebangan dan penggundulan hutan.
Selain itu, dilakukan penghijauan dan reboisasi untuk mencegah terjadinya banjir. Yang keempat, longsor. Curah hujan yang tinggi, tanah berlapis, tanah miring, dan hilangnya pohon pelindung merupakan faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Cara mencegah terjadinya tanah longsor yaitu dengan cara yang pertama, pengolahan tanah miring dengan sistem terasering, sehingga air dapat mengalir teratur dan tidak masuk di antara lapisan tanah. Yang kedua, menanami tanah miring dengan pohon pelindung yang mempunyai akar yang banyak dan panjang. Akar tersebut berfungsi sebagai penanam atau penahan lapisan tanah. Itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam pada video kali ini. Semoga bermanfaat and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.